Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar mengenai ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang pertama kita juga akan membahas pemakaian huruf kapital atau huruf besar. Nah, pemakaian huruf kapital yang pertama itu ditujukan pada huruf pertama pada kata atau pada awal kalimat. Contohnya di sini ada kalimat kami pergi ke kampus besok pagi. Nah, awal kalimat adalah kami. Kata kami ini awalannya adalah huruf K ditulis besar atau kapital. Kemudian ada kalimat tanya, apa yang kamu kerjakan sekarang? Nah, A-nya ini ditulis kapital. Berikutnya yang kedua adalah huruf kapital ini dipakai pada huruf pertama di petikan atau kutipan langsung. Contohnya, ini kutipan ya, ada ayah bertanya, kapan kamu pulang? Nah, pernyataan kutipan ini setelah tanda kutip, kapan kamu pulang? K-nya ini menggunakan huruf kapital, bukan kecil ya. Kemudian besok saya berangkat, ini pernyataannya si Budi. Nah, setelah kutipan atau tanda petik ini ada huruf B, di sini ditulis besar atau ditulis kapital. Berikutnya sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya di sini Allah, kemudian yang maha kuasa, YM itu besar, yang maha pengasih, YMP besar atau kapital. Kemudian Alkitab, Al-Quran, Weda, Islam, ini ditulis kapital. Nah, kemudian sebagai huruf pertama, nama keturunan, gelar kehormatan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, S sama hanya besar. Kemudian Haji Agus Salim, juga H, A, S-nya besar. Nah, berikutnya adalah sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Contohnya di sini Perdana Menteri. Nah, ini PM itu digunakan kapital ya atau besar. Kemudian Menteri Luar Negeri Abbas. Di sini M, L, N-nya besar. Nah, contohnya Presiden Joko Widodo. Itu P-nya besar. Presiden Joko Widodo, P-nya besar. Tapi kalau dia bercita-cita menjadi seorang presiden, nah P-nya kecil karena tidak diikuti nama unsur, jabatan, atau pangkat. Paham ya? Kemudian sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia, suku Jawa, suku Bali. Lihat di sini, B-nya kapital atau besar. Kemudian suku Jawa, ini J-nya juga besar atau kapital. Kemudian sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, atau peristiwa sejarah. Contohnya di sini, tahun Hijriah. Kemudian bulan April, kemudian hari Senin, dan sebagainya. Jadi ini H, A ditulis kapital ya. Kemudian sebagai huruf pertama nama geografi atau bagian-bagiannya. Contohnya Asia Tenggara, Banyumas, Bukit Barisan, Danau Toba. Ini menggunakan kapital semua atau huruf besar semua. Ini huruf kapital. Gitu, Selat Sunda dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan ya teman-teman, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografis yang tidak menunjukkan unsur jati diri. Contohnya garam Inggris, gula Jawa, bika Ambon, kunci Inggris, dan lain sebagainya. Walaupun ada Inggris-Inggrisnya, tapi itu tidak menunjukkan unsur jati diri atau unsur diri. Berikutnya
Sebagai huruf pertama, semua unsur nama negara atau nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Karena dan ini adalah kata hubung yang tidak harus menggunakan huruf kapital. Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya yang disingkat itu menjadi MPR. Nah, ini kepanjangannya ya, nama diri. Nah, yang tidak itu misalnya BKIA, itu Badan Kesehatan Ibu dan Anak, dannya ini kecil. Jadi unsur-unsurnya itu menggunakan kapital kecuali kata dan. Nah, huruf pertama setiap unsur bentuk kata ulang yang sempurna. Contohnya di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kata ulangnya adalah bangsa-bangsa yang sempurna, BB-nya semuanya besar. Kemudian undang-undang juga ada contohnya di sini ya, teman-teman. Saya harap kalian memperhatikan rancangan undang-undang kepegawaian ini kata ulang sempurna dan setiap unsurnya menggunakan huruf kapital. Kemudian sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, nama majalah, contohnya di sini. Kata ulang sempurna kecuali seperti di, ke, dari, dan, untuk, itu pokoknya yang ini kan disebut kata hubung. Itu tidak boleh digunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, contohnya di sini kata ulang sempurna ada asas-asas. Ini juga menggunakan huruf kapital. Jadi judul buku itu menggunakan huruf kapital, unsur-unsurnya ini pada awal unsurnya A, A-nya, H, P, tapi kecuali yang kata hubung ini. Kemudian berikutnya di sini sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Doktor, kemudian sarjana ekonomi, profesor, dan lain sebagainya. MA, Master of Arts ya. Ini P-nya M, kemudian D, itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, berikutnya penulisan miring. Penulisan miring yang pertama ini huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Nah, contohnya di sini dalam daftar pustaka ya teman-teman, ada majalah bahasa dan kesusastraan. Nah, ini judulnya menggunakan huruf miring. Kemudian harian Satria atau majalah Tempo, ini yang menggunakan huruf miring. Berikutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai dalam menegaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya orang itu tidak Nah, ini menegaskan menipu tapi ditipu. Nah, ini me-nya sama di itu dimiringkan karena menjadikan sebuah makna pernyataan itu berbeda. Bukan menipu tapi ditipu. Jauh sekali ya, walaupun hanya me sama di. Nah, ini miring itu bertugas untuk menegaskan. Kemudian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau istilah asing yang masih asli, baik itu merupakan ucapan atau tulisan. Di sini istilah asing itu bukan hanya menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris atau dan lain sebagainya. Misalnya bahasa kedaerahan juga yang tidak termasuk bahasa baku juga dimiringkan. Misalnya saya membeli shuttlecock. Nah, ini shuttlecock kan bahasa Inggris ya, dimiringkan. Kemudian ya banyak sekali lah contoh tulisan asing itu bukan hanya tulisan tadi yang saya bilang, bukan hanya tulisan dari Inggris atau apa begitu ya, tapi juga yang bahasa daerah yang tidak merupakan bahasa baku juga harus dimiringkan. Berikutnya penulisan kata. Kita akan membahas penulisan kata teman-teman setelah tadi kata atau huruf kapital, kemudian huruf miring atau kata miring. Sekarang ini huruf miring di sini kita akan membahas tentang penulisan kata. Di sini dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk kata dasar,
kata berimbuhan, kata ulang,